Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih bisa menambah salah satu amal kita, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat subuh. Salawat wassalam kita haturkan, mudah-mudahan tetap mengalir pada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita masuk pada babu hifdis sirri, bab menjaga rahasia. Hadirin sekalian, ya pertanyaan pertama itu biasanya apa itu indikator sesuatu itu disebut sebagai rahasia? Atau bila mana sesuatu itu disebut sebagai rahasia. Setidaknya ada 3 keadaan yang itu masuk dalam kategori rahasia. Yang pertama adalah pemilik rahasia menyebut bahwa itu rahasia. Jadi sahibus sir, pemilik rahasia menyebutkan bahwa ini rahasia. Jadi kalau ada orang bisik-bisik ke kita lalu menyebutkan ini rahasia, atau jangan disebarkan, atau jangan diceritakan ke orang lain, maka berarti itu adalah sudah masuk kategori rahasia. Dan kita tidak boleh menceritakan itu kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, meskipun dia tidak menyebut itu rahasia, tetapi kalau dari cara dia menyampaikan berita itu menunjukkan atau mengindikasikan tidak senang disampaikan kepada orang lain, maka itu juga rahasia. Contoh misalnya ada orang mau menyampaikan sesuatu, leren tola-tole dhisik, ono uang apa enggak, yang lain misalnya begitu. Jadi tola-tole karena uang lalu kemudian menyampaikan kepada kita. Meskipun dia itu tidak berkata, ini rahasia jangan diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau kita sudah melihat gelagat orang itu tidak suka, maka jangan kemudian kita menyebarkan kepada orang lain. Artinya bahwa itu rahasia. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa ini rahasia. Tapi gelagatnya menunjukkan bahwa itu adalah rahasia. Bahasa tubuhnya menyebutkan bahwa itu adalah rahasia. Yang ketiga, jamaah sekalian, ini yang bersifat umum. Dia tidak menyebut bahwa itu rahasia. Yang kedua, bahwa kita tidak mengetahui gelagatnya, karena ketika menyampaikan itu tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa, sehingga dia menyampaikan dengan enak begitu. Tetapi indikator bahwa sesuatu itu kalau kita sampaikan kepada orang lain, kita menduga kuat bahwa orang yang menceritakan kepada saya tadi itu tidak senang atau merasa malu, maka maka sesungguhnya itu sudah masuk dalam kategori rahasia. Ya. Artinya bahwa sesuatu, apakah itu perbuatan, apakah itu perkataan, ketika kita menduga kuat kalau kita ceritakan kepada orang lain, menyebabkan orang yang cerita tadi atau orang yang berbuat tadi tidak senang, maka sesungguhnya itu adalah rahasia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 34 yang oleh Imam Nawawi ayat ini dimasukkan ke dalam babu hifdis sirri, yaitu berbunyi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jagalah, tepatilah
janji. Karena sesungguhnya janji itu dimintai pertanggungjawaban. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Imam Nawawi ketika membahas bab sirri dengan mengawalinya mengutip ayat ini, seakan-akan yang apa yang disampaikan Imam Nawawi adalah bahwa orang yang mendapatkan rahasia, artinya orang yang apakah itu diceritani berita tentang rahasia atau yang lainnya, sesungguhnya dia sama seperti berjanji kepada sahibus sirri untuk tidak menyampaikan itu kepada orang lain. Artinya bahwa seseorang yang mendapatkan berita rahasia itu sesungguhnya meskipun dia tidak mengucapkan janji, sesungguhnya sudah terkandung makna bahwa dia berjanji untuk menjaga rahasia itu. Nah, buktinya adalah bahwa seorang sahibus sirri, pemilik rahasia itu mau menyampaikan itu kepada kawannya itu. Seandainya kawannya itu tidak dinilai sebagai mampu untuk menjaga rahasia, maka dia tidak akan menceritakan itu. Maka sekali lagi bahwa orang yang mendapatkan berita rahasia dan yang semisalnya itu sesungguhnya sama seperti orang yang sedang berjanji untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Karena itulah maka harus ditepati. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian hadis yang pertama berkaitan dengan ini. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan yang paling buruk yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Allah pada saat nanti pada hari kiamat, atau seorang yang seburuk-buruknya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi, orang yang menggauli istrinya dan istri menggauli kepadanya, summayan syuru sirroha, lalu kemudian dia menceritakan rahasia istrinya itu kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, meskipun kalau tadi saya menyebutkan ada yang rahasia itu ketika orang menyebut ini rahasia, yang kedua adalah dari gelagatnya, yang ketiga adalah dari keadaan kalau dia diceritakan tidak suka. Meskipun istri kita atau suami kita bagi wanita, itu suami kita, itu tidak pernah mengatakan bahwa ini rahasia. Ya, ini rahasia jangan diceritakan kepada orang lain. Tetapi dari sudut satu gelagatnya kita tahu, namanya hubungan suami istri tidak ingin dilihat orang. Tidak ingin dilihat orang ya juga pasti tidak senang juga kalau diceritakan kepada orang lain. Artinya bahwa apa yang dilakukan istri tadi malam kepada kita dan apa yang kita lakukan tadi malam kepada istri kita tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Nah, karena itu rahasia suami istri. Ya. Tapi bagaimana kalau kemudian ada manfaatnya, Pak? Nah, sekedar menceritakan ketika ada gunanya itu boleh. Nah, termasuk menceritakan hubungan suami istri, tapi tidak selalu, jangan kemudian didetailkan, garis besar saja. Tapi ada manfaat. Apa dalilnya bahwa itu boleh? Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah. Di samping Rasulullah ada Aisyah. Pertanyaannya begini, ya Rasul,
tadi malam saya hubungan suami istri, tapi saya tidak ejakulasi. Nah, saya tidak puncak misalnya begitu, tidak keluar sperma. Apakah saya boleh harus mandi? Apakah saya masih harus mandi? Apa kemudian jawaban Rasul? Inilah af'alu dzalika ana wa hadhihi summa naghtasilu. Nah, ini artinya boleh kalau ada ada faedahnya, ada manfaatnya. Kata Rasulullah, saya juga melakukan hal itu bersama wanita ini, artinya bersama Aisyah, summa naghtasilu, lalu aku mandi. Artinya saya pernah hubungan suami istri dengan Aisyah dan tidak injal, tidak keluar sperma, tapi saya masih mandi. Nah, artinya boleh sekedar itu untuk memberi ada manfaatnya lah, ada manfaatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula mungkin kita pernah mendengar bagaimana Abu Talhah bersama Ummi Sulaim, siapa itu istrinya itu, ketika anaknya meninggal lalu suaminya tidak ada di rumah, ketika suaminya datang lalu tanya, mana anak saya sedang tidur di kamar sana padahal sudah dikubur. Lalu kemudian dia melakukan sesuatu hubungan suami istri dan seterusnya itu ya. Baru besok paginya diceritakan bahwa anaknya meninggal tadi malam dan sudah dikubur. Lalu dia marah. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah. Nah, di antaranya kemudian Rasulullah bertanya, "A'arastumul lailah?" Ya, apakah kamu tadi malam kemantenan? Nah, itu. Maka kemudian dia menjawab, "Iya." Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa menceritakan tentang hubungan suami istri tapi bersifat umum saja, jangan mendetail, itu boleh kalau ada manfaat. Tapi bagaimana kemudian kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya? Sekedar menceritakan hubungan suami istri tapi tidak mendetail, itu boleh tapi makruh kalau tidak ada gunanya. Orang manfaatnya opo-opo lalu kemudian cerita aku tadi malam hubungan suami istri, misalnya begitu, itu makruh, sekedar hanya itu. Tetapi kalau kemudian menceritakan tadi malam saya hubungan suami istri begini caranya, begini dan seterusnya, itulah yang kemudian diharamkan oleh Allah. Sama karena sebagaimana hadis tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu hadis yang pertama berkaitan dengan menjaga istri yang diawali oleh Imam An-Nawawi ini dengan menyebutkan hadis hubungan suami istri. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Utsman bin Affan faradtu alaihi Hafsah. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab tatkala putrinya yang bernama Hafsah menjanda, lalu dia bercerita, saya pernah menemui Utsman bin Affan. Fa'aradtu alaihi Hafsah, aku tawarkan Hafsah kepadanya. Ya biasalah orang tua kalau anaknya satu anaknya kalau sudah memasuki usia pernikahan, apalagi kalau anaknya wanita, itu kan orang tua wis gupuh. Termasuk diantaranya kalau anaknya janda, mesti orang tuanya juga berusaha untuk mencarikan. Itu juga apa yang dialami oleh Umar bin Khattab ketika Hafsah itu menjanda, juga berusaha untuk mencarikan pasangan. Maka ditawarkanlah kepada Utsman. Fakultu, maka Umar berkata kepada Utsman, in syi'ta angkahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Utsman bin Affan, kalau kamu mau, saya mau menikahkan putriku Hafsah kepadamu. Qala, maka Utsman bin Affan berkata, sa'angduru fi amri.
Falabistu layaliya summalakyani. Kata Hafsah, kata Utsman bin Affan, saya kira-kira tunggu beberapa hari lah gitu, tak pikir dulu. Nah, kemudian beberapa malam berikutnya dia menemuiku. Fakola, lalu Utsman berkata, qad badali alla atazawwaja yaumi hada. Sudah saya pikirkan dan jelas bahwa saya tidak mungkin untuk menikah dengan Hafsah. Ya gitulah, atazawwaju yaumi hada. Hari-hari ini tidak mungkin saya menikah dengan Hafsah. Falaki itu Abu Bakar. Karena itu Umar cerita lagi, saya bertemu dengan Abu Bakar. Fakultu, lalu aku berkata, kata Umar, in syi'ta angkahtuka Hafsata binta Umar, jika kamu mahu wahai Abu Bakar, maka aku ingin menikahkan Hafsah putriku dengan engkau. Nah, ini ditawarkan kepada Abu Bakar. Fasomata Abu Bakrin, tapi Abu Bakar enggak jawab apa-apa. Ya, enggak jawab apa-apa. Falam yarji ilayya syai'an. Ya, tidak ada respon apa-apa, menengtok. Ya. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Maka kata Umar, karena Abu Bakar itu diam saja, tidak ada respon, maka kata Umar, saya sangat kecewa sekali. Lebih kecewa daripada ketika saya tawarkan kepada Utsman, yang Utsman sudah memberikan respon tidak mau. Nah, ya tambah, artinya dalam hati ya. Falabistu layaliya summa khotobohan Nabi. Lalu beberapa hari berikutnya, beberapa malam berikutnya, Nabi SAW menhitbah, ya, melamar putriku. Fa'angkahtuha iyahu. Lalu kata Umar bin Khattab, aku menikahkan putriku Hafsah dengan Rasulullah. Falakiyani Abu Bakar. Setelah saya sudah menikahkan putriku Hafsah dengan Rasulullah, tiba-tiba kemudian Abu Bakar menemuiku. Fakola, lalu Abu Bakar berkata begini, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah walam arji ilaika syai'an. Sepertinya saya melihat engkau, lah kira-kira begitu. Sepertinya saya melihat engkau sangat kecewa kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafsah kepadaku, tapi aku tidak memberikan respon. Fakultu, maka kata Umar menjawab, na'am, iya, kata Umar. Jadi saya kata Umar, ya, saya sangat kecewa kepadamu tatkala engkau tidak memberikan jawaban apa-apa. Iya, gak, menolak juga tidak. Qala, maka Abu Bakar berkata, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha falan akum la usiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang berkaitan dengan rahasia itu. Kata Abu Bakar bahwa aku tidak mau menjawab atau aku tidak segera memberikan respon kepadamu mengenai tawaranmu itu karena aku tahu Nabi SAW itu sering menyebut-nyebut tentang Hafsah. Nah, artinya bahwa Abu Bakar melihat sebenarnya Rasulullah itu senang dengan Hafsah, ya, senang Hafsah. Falam akun la ufsir Rasulullah, dan tidak mungkin kata Abu Bakar, aku menceritakan ini kepadamu karena ini adalah rahasia antara saya dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sering menyebut-nyebut tentang Hafsah di hadapanku dan tidak mungkin ini aku ceritakan kepadamu. Walau tarokahan Nabi la qabaltuha. Seandainya Rasulullah SAW itu tidak sering menyebut lalu atau sering menyebut lalu kemudian meninggalkan dalam arti tidak menyukai Hafsah, maka laqabal tuha, sungguh aku menerima tawaranmu untuk menikahi Hafsah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Nah, dari hadis ini apa yang kemudian kita dapatkan bahwa meskipun Rasulullah SAW tidak menyebut bahwa ini rahasia, ya tidak, ini adalah rahasia, atau tidak berbisik-bisik ya kepada Abu Bakar, tetapi kalau ini diceritakan, maka menjadi tidak nyaman bagi Rasulullah. Jadi kalau ini diceritakan, oh kalau misalnya ada orang Abu Bakar lalu cerita ketika ditawari Hafsah oleh Umar bin Khattab, lalu kemudian Abu Bakar cerita, waduh saya tidak berani karena Rasulullah itu sepertinya suka dengan putri Anda, sering menyebut-menyebut, nah gitu. Lalu ini kan sudah menyampaikan. Nah kalau ini beredar misalnya, kemudian beredar, maka menyebabkan Rasulullah tidak suka. Maka inilah yang termasuk bagian dari rahasia itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, seandainya itu ya yang mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sering-sering menyebut, mungkin kita ini sudah menceritakan orang lain. Karena kita ini kan termasuk orang yang paling lemah dalam hal menjaga rahasia. Paling lemah dalam menjaga rahasia. Bahkan kita ini paling suka ketika melihat sesuatu yang aneh, sesuatu kesalahan yang dilakukan orang, itu kita ini paling cepat untuk menceritakan. Apalagi sekarang ada WA, ada pokoknya media sosial lah. Ya, seakan-akan kita ini tidak mau kalah dengan yang lain. Jangan sebelum orang lain menceritakan, kita ini sudah langsung menceritakan kepada orang lain. Padahal jamaah sekalian bahwa kita ini diperintahkan untuk menjaga rahasia. Bahkan mungkin pula kita akan mengatakan, wah ini tidak rahasia. Kenapa? Wong orangnya tidak berkata bahwa ini rahasia. Nah, padahal sekali lagi Rasulullah ketika sering menyebut-nyebut Hafsah ya di hadapan Abu Bakar, itu juga Rasulullah tidak mengatakan bahwa ini adalah rahasia. Tetapi Abu Bakar berkeyakinan seandainya apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang dia menyukai terhadap Hafsah ini diceritakan kepada orang lain, pastilah Rasulullah tidak senang. Nah, maka itu sesungguhnya sudah termasuk bagian dari rahasia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang terakhir berkaitan dengan hifdzus sirri ini, agak jauh di bawah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Kata Aisyah, kami para istri Nabi pernah berkumpul di samping Rasulullah. Fa'akbalat Fatimatu tamshi. Lalu Fatimah menghadap kepada Rasulullah sambil berjalan ya. Ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillahi say'an. Kata Aisyah, cara berjalannya Aisyah tidak beda sama sekali dengan cara berjalannya Rasulullah. Artinya cara berjalannya Fatimah itu tidak berbeda jauh dengan Rasulullah. Artinya ini melaku nih Fatimah ini kok podo karo melaku nih Rasulullah. Ya, biasanya kan anak dengan orang tua itu biasanya ada kemiripan-kemiripan, kadang tata cara jalannya, kadang wajahnya, kadang bicaranya, itu kadang sama. Falamma ra'aha rahhaba biha. Tatkala Rasulullah SAW melihat Fatimah berjalan menuju kepada beliau, rahhaba biha, maka Rasulullah SAW menyambutnya dengan baik.
Wa qala marhaban bibnati. Lalu berkata, selamat datang wahai putriku. Summa ajlasaha ayamini au ansama'ili. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan Fatimah di samping kiri atau kanannya. Summa sarroha fabakat bukaan syadidan. Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Lalu Fatimah menangis, ya, menangis dengan sangat. Falamma ro'a jaza'aha, maka tatkala Rasulullah SAW melihat Fatimah sedih begitu sedemikian rupa, sarrohan saniyah, maka Rasulullah membisikkan lagi yang kedua, fadhika. Ternyata Fatimah kemudian tertawa. Fakultulaha, lalu saya bertanya, ya, saya bertanya, kata Aisyah, bertanya kepada Fatimah, khassaki Rasulullah mimbaini nisaihi bisirar summa anti tabkihi. Lalu Aisyah berkata, mengomentari hal itu kepada Fatimah. Rasulullah membisikkan sesuatu rahasia di hadapan istri-istrinya. Kemudian engkau menangis. Falamma qama Rasulullah, maka tatkala Rasulullah berdiri, ya, berdiri untuk meninggalkan mereka, ya. Sa'al Tuha, kata Aisyah, saya bertanya kepada Fatimah, maqala laki Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah kepadamu wahai Fatimah? Qalat, maka Fatimah berkata, ma kuntu la ufsi ala Rasulillah sirrahu. Ya, aku tidak akan menceritakan, mengabarkan hal ini, ya, sesuatu ini yang sesungguhnya adalah merupakan rahasia antara aku dengan Rasulullah. Falamma tuwfiya Rasulullah, tatkala Rasulullah SAW wafat, kultu, maka saya berkata lagi, saya bertanya lagi, kata Aisyah, azamtu alaiki bimali alaiki minil haq lamma hadastini maqala laki Rasulullah. Saya berazam, artinya saya bertekad atau saya bersumpah saya bersumpah bahwa aku akan menanyakan terhadap sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu, yang itu sesungguhnya aku sepertinya memiliki hak atas hal itu. Fakolat, maka kemudian Fatimah berkata, ammal ana fana'am, kalau sekarang maka aku akan menceritakan. Kalau sebelum Rasulullah wafat maka aku tidak menceritakan. Tetapi kalau sekarang karena Rasulullah SAW sudah wafat maka aku menceritakan. Amma khina sarrani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibrila kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marrataini wa annahu aradahul ana marrataini wa inni la aral ajal illa qad iktaraba fattaqillaha wasbiri. Adapun bisikan yang pertama, ya, kata Fatimah, bisikan yang pertama, maka Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa Jibril telah menemuinya dalam setahun sekali atau 2 kali untuk mendaras Al-Quran. Dan sekarang menemuinya 2 kali. Jadi kalau biasanya, kalau tidak sekali, 2 kali setahun. Tapi ini, akhir-akhir ini sudah menemui beliau 2 kali. Dan kata Rasulullah ketika membisikkanku, wa inilah arol ajal illa qatik tarobah. Saya merasa sepertinya ajalku itu sudah dekat. Artinya aku sebentar lagi sudah dipanggil oleh Allah. Fattaqillaha wasbiri, karena itu hai Fatimah, hendaklah kau bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Fa innahu ni'mas salaf analaki, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Fabakaitu buka illadzi ra'aiti, maka aku menangis seperti yang engkau lihat tangisanku seperti itu. Falamma ra'a jaza'ani saroni saniyah, tatkala Rasulullah SAW melihat aku bersedih, maka dia kemudian atau beliau ini kemudian membisikkan lagi yang kedua. Faqala ya Fatimah, wahai Fatimah, amatardaina antakuni sayyidatan nisa'il mu'minin au sayyidatin nisa'i hadil ummah. Wahai Fatimah, senanglah bahwa engkau ini menjadi pemimpin
wanita-wanita mukmin atau wanita-wanita umat ini, menjadi suri tauladan bagi wanita-wanita mukmin atau wanita-wanita umat ini. Fadhahiktu dhahkil ladzi ra'aiti, maka aku kemudian tertawa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kemudian yang dari sesuatu yang dibisikkan tadi terkesan atau rahasia, dan kemudian setelah Rasulullah SAW wafat kok bisa diceritakan? Jamaah sekalian, bahwa cerita tadi kan mengandung kesedihan. Kesedihan apa? Karena Rasulullah SAW membisikkan bahwa ajalnya sudah dekat. Kalau ini kemudian diceritakan kepada istri-istri Rasulullah, maka mereka itu akan menjadi bersedih. Itulah sebabnya kenapa Aisyah Fatimah itu merahasiakannya sampai Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah wafat, kan sudah tidak ada masalah ketika ini diceritakan. Maka tidak mengapa ini kemudian diceritakan. Artinya jamaah sekalian bahwa ada rahasia itu yang berlaku selamanya, ada rahasia itu yang memiliki masa expired. Ya. Artinya bahwa sesuatu rahasia yang tidak memiliki masa expired, termasuk menyangkut keburukan orang. Meskipun orang sudah meninggal, tidak boleh diceritakan. Tidak kemudian mendasarkan hadis ini, tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak menyangkut keburukan daripada Rasulullah, tapi ini menyangkut sesuatu jika diceritakan akan menyebabkan orang di sekitar ini akan menangis, bersedih. Karena itulah kemudian tidak disampaikan, dijaga sampai pada waktu ketika Rasulullah sudah wafat. Saya kira itu Pak, 14 tulisan. Baik, demikian tadi kajian kita pagi ini. Kita masih punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Dipersilakan Pak Kiai. Silakan Pak Edi, Pak Badrio, Badiri. Moga Pak Edi. Kaitan dengan hadis tentang sahabat yang menawarkan anaknya kepada sahabat yang lain. Saya tahu bagaimana asbabul wurudnya. Kemudian apakah penawaran-penawaran seperti itu bagian dari budaya atau syariat? Ketika hal itu kita tarik ke zaman sekarang, mungkin ada sahabat di antara kita mungkin punya anak yang janda belum nikah, kita tawarkan kepada sahabat kita sendiri, sahabat dekat. Kira-kira gimana? Apakah ini pernah terjadi saat ini? Bahwa saya belum pernah tahu. Mungkin konteksnya apakah ini budaya atau syariat? Karena rasa-rasanya gimana ya kalau untuk orang-orang Indonesia seperti itu, tidak gimana? Ya, pertanyaan yang susah untuk dijawab. Ada aspek syariah, ada aspek budaya. Ya. Syariahnya apa? Bahwa laki-laki menikah lebih dari satu itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ada aspek budaya. Zaman itu orang menikah lebih dari satu itu biasa, bahkan menjadi kebanggaan. Kebanggaan bagi istrinya, kebanggaan bagi keluarganya zaman itu. Tapi kalau sekarang berbeda. Sekarang ini kan budaya kita, kalau ada suami menikah lagi itu kadang menjadi aib di keluarganya. Seakan-akan istrinya itu tidak mampu memenuhi ya itu begitu Pak. Itu budaya kita. Jadi budaya kita itu seperti itu. Karena itulah kalau ada di antara keluarga kita yang misalnya ada yang janda atau apa, tawarkan kepada orang yang sedang tidak memiliki istri. Nah, kalau ditawarkan ada istri nanti sampai dicelatu sama istrinya nanti.
Begitu Pak. Nah, ya saya kira ada aspek budaya, ada aspek syariah. Kalau syariahnya tidak apa-apa Pak, syariahnya. Ya, walaupun kita sering berkata bahwa itu tidak adil, tidak bisa, tidak mungkin bisa adil dan seterusnya. Ya. Iya. Jadi zaman itu biasa. Ya, zaman itu biasa begitu, lumrah. Tapi sekarang saya tidak tahu kalau di Arab, tapi nampaknya kalau di Arab juga biasa juga. Ya, Baik, sebelum ke pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari ibu-ibu yang benar menganggap ilmu di atas akhlak atau akhlak di atas ilmu. Karena begitu banyak manusia yang punya ilmu, tapi kenyataannya tabiat akhlaknya, perbuatannya lebih rendah daripada manusia yang ilmu agamanya. memang berkaitan dengan ilmu, kita berbicara ilmu. Ibnul Qayyim itu, bukan Ibnul Qayyim, Imam Al-Ghazali menyebut bahwa di antara orang yang kemudian mudah untuk sombong, salah satu di antara sebabnya adalah al-ilmu. Ya. Saya ulangi lagi bahwa di antara penyebab orang sombong, takabur, itu adalah ilmu, salah satunya. Ada 7 penyebab orang sombong, kata Imam Ghazali. Salah satu di antara yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal, ketiga adalah an-nasab, lalu apa mana begitulah. Ada 7 saya tidak hafal gitu ya. Jadi yang pertama adalah ilmu. Ketika ilmu tidak disertai dengan akhlak. Ketika ilmu tidak disertai dengan adab, maka menyebabkan orang sombong. Termasuk ilmu agama. Semua ilmu, termasuk ilmu agama. Ketika pemilik ilmu itu tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka dia akan sombong. Karena itulah maka kedua-duanya itu harus seimbang. Ya, tentu akhlak lebih dulu harus ada. Akhlak, lalu kemudian, karena akhlak itu juga dasarnya harus ilmu pula. Ya. Jadi ini kata Al-Ghazali. Makanya sekali lagi ilmu dengan akhlak atau adab itu harus saling melengkapi. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki akhlak, dia akan jatuh ke dalam kesombongan. Sombong itu adalah satu, dia tidak akan mau menerima kebenaran yang berasal dari orang lain, dan yang kedua adalah meremehkan orang lain, ya, meremehkan orang lain, termasuk amal. Kok bisa Pak amal begitu? Tidak sedikit orang yang karena merasa dirinya kebaikannya banyak, lalu kemudian memandang sebelah mata kepada orang lain yang dalam pandangannya amalnya tidak sebanyak dia. Termasuk misalnya, untuk bila tidak terjadi bangun ini, lalu dia merasa paling banyak sumbangannya. Kadang-kadang kalau tidak disertai dengan akhlak, jatuh ke dalam kesombongan, sehingga seakan-akan karena dia yang paling banyak, akhirnya paling mengatur. Iki nek aku Kak Mari gitu. Nah, saya kira itu jawaban saya. Baik, monggo Pak Nasir. Kalau kita tahu masalah rahasia, Ah. bahwasanya kalau rahasia negara ini itu konsekuensinya bagaimana? Karena ini menyangkut masalah negara. Nah itu mestinya juga di dunia maupun di akhirat itu bagaimana konsekuensinya rahasia. Nah kemudian mengucapkan itu kan kita sebetulnya pada waktu jadi pegawai kan Sumpah. Sumpah palsu itu biasanya banyak sumpah palsu itu sangat dikecam oleh Allah, terutama memberikan kesaksian di dalam pengajaran sekarang kan sudah naik level ini bagaimana? Nah, kemudian yang kita orang seperti rahasia tadi, misalnya kita berbicara kalau yang satu berbisik-bisik, nah itu kan yang satu apa ini kan istilahnya juga menyinggung.
Ini menyangkut rahasia negara ya. Seringkali pejabat itu menggunakan kata istilah rahasia negara untuk menutupi kebohongannya. Nah, itu banyak terjadi. Artinya bahwa sebenarnya itu bukan rahasia negara. Tapi kalau ini dibuka itu menyebabkan dia tersudut, maka dia kemudian menyebut ini rahasia negara. Padahal rahasia negara itu adalah sesuatu hal ketika ini diketahui akan menyebabkan keterancaman negara itu. Keterancaman negara itu yang disebut dengan rahasia negara. Akan membahayakan negara. Bukan membahayakan terhadap posisi seseorang. Bukan. Nah, apa yang dimaksud begini? Jadi kalau orang itu, pejabat, itu kemudian melakukan kesalahan sebagai bagian daripada kontrol, tidak apa-apa kita menyampaikan. Harus dengan data yang benar sehingga tidak jatuh ke dalam fitnah. Harus datanya benar, Pak. Bukan data, kadang-kadang datanya benar, tapi interpretasi kita yang salah kadang itu. Justru yang disebarkan itu interpretasinya. Nah, itu juga tidak benar. Nah, tidak benar. Kadang-kadang datanya, Pak ini berdasarkan data. Ya, betul ada data begini. Tapi problemnya bukan datanya. Tapi itu adalah interpretasinya. Nah, begitu. Ada misalnya seorang pejabat ketemu dengan pejabat dengan pengusaha misalnya. Oh, datanya betul itu bertemu. Lalu kemudian kita interpretasi. Terjadi kong kali kong antara pejabat dengan pengusaha misalnya. Ini kan interpretasi, Mbak. Inilah yang kadang-kadang, mohon maaf, kita sering kemudian menyebarkan yang interpretasi orang. Padahal belum tentu bahwa pertemuan itu adalah kong kali kong. Datanya ada tapi interpretasinya. Nah, kembali lagi bahwa pejabat karena sebagai pejabat publik maka sebenarnya tidak boleh kemudian dia marah ketika dievaluasi orang. Nah, kalau tidak mau dievaluasi jangan menjadi pejabat publik. Itu menurut saya. Kalau tidak mau dievaluasi ya jangan menjadi pejabat. Nah, tidak mengapa dengan catatan bahwa tidak ada fitnah, benar-benar itu berdasarkan data dan itu sebagai bagian dari evaluasi. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa tidak semua yang yang tidak senang diungkap oleh itu kemudian menjadi rahasia negara bagi pejabat negara. Tidak semuanya. Ada yang memang tidak boleh ketika itu membahayakan negara, ada yang boleh diungkap. Kalau itu hanya sebenarnya tidak membahayakan negara, tapi membahayakan orang per orang yang dia menjadi pejabat publik yang tidak lurus. Nah, boleh sebagai bagian itu. Oke, saya kira itu, Pak. Sumpah, waduh, karena namanya sumpah palsu jelas tidak boleh. Yang kedua, itu yang pertama, sumpah palsu jelas tidak boleh. Yang kedua, kadang-kadang begini, Pak, ada orang. Saya tadi itu ketika mengucapkan sumpah, itu tidak saya masukkan ke hati. Ada yang begitu, Pak. Ada yang begitu. Atau kadang-kadang kalau bareng-bareng di sumpah bareng-bareng begitu. Saya tadi kan hanya ikut datang saja, tapi tidak mengucapkan. Sama saja siapa saja yang hadir di tempat itu tujuannya adalah untuk disumpah, baik apakah dia mengucapkan maupun tidak mengucapkan, sama sebenarnya dia sudah bersumpah. Ya, sudah bersumpah. Misalnya tidak negara, misalnya organisasi misalnya ya. Organisasi Adam namanya pelantikan. Demi Allah saya akan saya tadi itu tidak mengucapkan, Pak. Ketika dia sudah hadir di situ, mengucapkan tidak mengucapkan, maka dia sebenarnya sudah setuju dengan sumpahnya. Kalau dia tidak setuju dengan apa yang disumpahkan itu, seharusnya dia keluar. Ya gitu. Apalagi kemudian tanda tangan, podo ae.
Jadi tidak bisa kemudian beralibi kita, oh saya tadi tidak ikut mengucapkan sumpah. Begitu. Saya tadi ketika tanda tangan itu kan hanya pura-pura saja, tidak bisa. Nah, jadi siapa yang sudah hadir di situ, undangannya jelas untuk mengambilan sumpah, tapi dia datang saja, itu sudah. Dia sudah datang di situ dan kemudian sudah ada orang yang mengucapkan, dia diam, sudah termasuk bagian dari situ. Kalau dia tidak mau bersumpah, seyogyanya dia tidak datang, begitu. Maka tidak bisa kemudian disebut dengan sumpah palsu sebenarnya ya. Saya hanya pura-pura, tidak bisa. Nah, saya kira itu Pak Jam. Oh, kalau 3 orang bisi-bisi itu kan tidak boleh Pak. Ketika 3 orang berdua saja bisi-bisi tidak boleh, karena ada 1. Tapi kalau di hadapan banyak orang tidak masalah. Jadi misalnya jenengan kan ini banyak, lalu jenengan berbisik-bisik saya berdua. Tidak apa-apa, boleh kalau berbisik berdua. Ya, walaupun itu rahasia. Kenapa? Karena banyak orang. Nah, tapi kalau bertiga, ini yang tidak boleh. Karena yang 1 pasti akan tersinggung. Ya, tapi kalau banyak orang gini kan tidak tersinggung. Begitu. Tapi kalau hanya bertiga saja, itu nanti yang 1 tersinggung. Makanya tidak boleh berbisik-bisik. Ya, saya kira itu Pak jawaban saya. Iya. Saya rasa Pak